Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bisnis proyek saya, yaitu adalah Sekom Store. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 221512036 dari Tekom B, angkatan 22. Ini adalah Sekom Store. Ini adalah bisnis yang saya pilih. Apa itu Sekom Store? Adalah bisnis yang basisnya website, yang berfokus pada untuk penyewaan komponen elektrik seperti mikrokontrol, sensor, dan berbagai alat eksperimen dan proyek. Ini seperti mikrokontrol kayak Arduino atau Raspi atau sensor-sensor sebagainya. Mungkin pertama kenapa saya memilih kenapa saya pilih Sekom Store ini. Ini berawal berkaca dari saya waktu ikut acara Code 3D dan ada di situ seminar TA-nya, jadi presentasi TA untuk oleh kating-kating dengan capstone ya. Di situ saya banyak bertanya kepada kating-kating berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat TA tersebut, dan banyak yang bilang rata-rata kayak 4 juta ke atas ya, dan komponennya pun harganya cukup tinggi. Dan setelah itu saya juga bertanya kepada kating yang sudah alumni atau yang sudah wisuda, bagaimana keadaan TA-nya sekarang, apakah masih dipakai, dan banyak yang bilang tidak terpakai dan hanya dibiarkan saja. Jadi bisa dilihat mereka membeli komponen mahal-mahal sekali beli dan hanya terpakai untuk sekali TA saja. Dan ini menurut saya cukup disayangkan ya, dan cukup menghabiskan dana yang bisa kita ada solusinya, yaitu adalah Sekom Store ini. Oleh karena itu saya membuat jasa peminjaman barang untuk komponen untuk proyek-proyek atau TA oleh mahasiswa atau orang lain, masyarakat umum. Untuk bisnis banyak, pertama key activities. Jadi dalam bisnis ini ada 3 key activities. Yang itu pertama maintenance barang komponennya itu, terus pengelolaan dan penyewaan komponen dan logistik, terus pemasaran dan promosi layanan kita secara online dan offline. Itu adalah jadi adalah simple promosi, pengelolaan, dan maintenance. Dan untuk key partner kita adalah distributor barang elektronik. Jadi rencana kita akan membeli barang secara online dan kita melakukan partnership dengan mereka untuk menjual membeli barang dengan harga yang lebih murah tapi dalam jumlah yang lebih besar. Dan layanan pengiriman ini lebih ke kayak mencari kayak freelancer atau orang lah yang bersedia untuk bersama untuk kita untuk mengantar barang sekitar Padang. Dan rumah saya bilang ini bisnisnya rencana hanya mencakup wilayah Padang saja, karena menurut saya sudah cukup, karena di Padang sudah ada banyak jurusan yang membuat TA dan ada banyak SMK juga yang membuat TA, jadi menurut saya sudah cukup di Padang dan akan memudahkan semuanya. Selanjutnya ada key resource. Key resource yang pada bisnis saya ini adalah stok barang elektronik atau stok barang komponen yang tersedia, terus platform atau website untuk aplikasi untuk penyewaan, yang ini adalah website. Jadi di website kita bisa menyewa barang secara langsung, terus fasilitas penyimpanan dan perawatan barang. Cukup bisa jelaskan sendiri, itulah fasilitas tempat menyimpan komponen elektriknya. Terus value proposition dari bisnis ini adalah dapat akses mudah untuk melihat katalog komponen yang tersedia di website. Mungkin ini salah satu hal yang ada bertanya, kenapa tidak kayak minjam barang ke lab aja atau bagaimana. Mungkin ini adalah kelebihan dari store kita bisa melihat katalog komponen yang tersedia di website, yang kalau misal di lab itu kan agak susah kita lihat apa aja yang ada, dan banyak orang tidak segan bertanya ke lab tersebut. Dan jika tidak ada barang kita mau, susah juga request kan. Terus fleksibilitas dalam penyewaan. Ini bisa ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjang. Terus ketersediaan komponen dengan harga yang lebih terjangkau dibanding beli, dan tutorial singkat penggunaan komponen. Ini kita akan menyediakan tutorial yang bisa dibilang tidak kita sendiri ya, kayak kita akan menunjukkan ke kayak YouTube atau satu
cara menggunakan atau basic dari komponen tersebut. Oke, customer relationship yang ada bisnis itu customer support. Ya bisa seperti tadi ya, kayak kita menjadikan customer support di website kita atau masuk secara WA, bagaimana peminjaman atau barang yang dipinjamkan tersebut. Terus tutorial penggunaan yang sudah dibilang tadi. Selanjutnya channels yang digunakan bisnis adalah website, sosial media, dan komunitas. Untuk website, ini adalah bagaimana gambaran kerangka website kita ada guna untuk penyewaan, ada untuk review. Terus sosial media, kita akan melakukan promosi di Facebook, Instagram, Twitter, atau sebagainya. Dan komunitas ini mouth to mouth, bisa bilang kayak secara mulut ke mulut, dengan koneksi kita, sosialisasi mungkin ke kampus atau bagaimana, dan koneksi pada organisasi. Mungkin bisa kita meminta organisasi yang di kampus untuk mempromosikan keberadaan kita. Terus customer segment, ini adalah sifatnya customer kan. Pertama, yang utama itu mahasiswa atau pelajar yang sedang mengerjakan proyek atau TA. Yang misalnya ada yang di kanan itu orang yang sedang mengerjakan proyek atau orang yang hobi membuat yang memerlukan komponen-komponen elektrik. Oke, lanjut. Cost structure kita itu adalah tiga, itu biaya pengadaan dan pembelian barang elektronik. Ini cost structure yang paling besar dan yang paling penting karena ini adalah utama kita. Terus biaya perawatan dan perbaikan perangkat, dan biaya pengiriman dan logistik. Oke, revenue stream income yang kita dapat itu adalah biaya sewa perangkat elektronik harian, bulan, dan penjualan komponen. Ya, di sini kita akan juga berencana untuk menjualkan komponen yang ada. Jadi ada opsi menjual dan ada opsi menyewa. Dan kita lebih condong kayak akan mendorong orang itu untuk menyewa, karena untuk penjualan ini kita akan menjual dengan harga bisa dibilang tidak rendah ya. Kita menjual dengan harga yang tidak bersaing dengan online shop, pasti lebih murah online shop. Jadi kita harga yang bisa bilang harga standar offline gitulah. Jadi orang tuh lebih terdorong untuk menyewa daripada membeli. Dan kita juga menjual komponen-komponen kecil seperti kabelnya, jumper cable, dan lain-lain. Oke, ini bisnis canvas yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin kesimpulannya, jadi Secomstore ini dapat menjadi alternatif untuk mahasiswa atau umum untuk membuat proyeknya. Misalnya ada tugas atau sesuatu tanpa membeli setiap komponennya masing-masing, karena kebanyakan bisa dibilang komponen itu hanya terpakai untuk sekali dan tidak terpakai lagi setelah proyek selesai. Dengan Secomstore ini kita dapat mempermudah mahasiswa yang dan memperkecil modal yang dipakai untuk proyek tersebut. Dan mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.